Jadi gini, kalian ngerasa nggak sih waktu itu cepet banget berlalunya? Sampai-sampai kita sering mikir, perasaan baru kemarin SD, perasaan baru kemarin SMP, perasaan baru kemarin SMA, perasaan baru kemarin kuliah ya. Dan masih banyak perasaan-perasaan yang lainnya. Ini juga hal yang sering aku rasain. Ternyata semuanya tuh cepet banget berlalunya. Teman-teman yang dulu sering main sama kita pelan-pelan mulai berkurang. Teman-teman yang dulunya juga sering nongkrong sama kita pelan-pelan mulai berkurang karena urusan kerjaan. Yang dulunya sering hangout sama teman-teman SMA atau teman-teman kuliah tiap pulang sekolah, itu pelan-pelan mulai jarang kumpul, jarang-jarang keluar liburan lagi. Karena cepatnya berjalan waktu, aku mikir nih ke belakang, kira-kira apa aja nih kesalahan aku waktu aku umur 20-an. Kesalahan yang pernah aku lakuin dan orang-orang di sekitar aku. By the way, di tahun ini umur aku 24 tahun, bener-bener nggak kerasa banget. Padahal aku ngerasa kayak baru kemarin nih Happy Sweet 17. Semua itu bener-bener cepet banget, bener nggak? Sekarang di sini aku pengen share apa aja kesalahan aku dan orang-orang di sekitar aku waktu umur 20 tahunan supaya kalian yang nonton video ini nggak ngelakuin hal yang sama. Kesalahan yang pertama, terlalu sering buang-buang waktu. Ini hal yang sangat penting banget. Dulu aku rasa uang yang paling penting di dunia ini, tapi ternyata waktu yang paling penting di dunia ini. Kalau uang masih bisa kita cari, tapi kalau waktu itu nggak bisa kita cari satu detik pun buat balik ke masa lalu. Apa aja nih hal-hal yang bisa ngabisin waktu kita? Contohnya, main game terlalu berlebihan. PUBG, main ML, main Stumble Guys, pokoknya main game apapun itu, kita sering nggak ngerasa gitu loh, kita udah main sejam, 2 jam, bahkan 3 jam. Nggak masalah sih kalau kita mau main game, tapi kita tahu batasnya itu berapa lama. Supaya kita nggak terlalu sering buang-buang waktu. Terus aku dulu tuh juga terlalu sering nongkrong bahkan sampai dini hari sekitar jam 2, jam 3. Yang dimana itu juga bahasannya nggak terlalu penting-penting banget buat masa depan aku. Pasti kalian juga ngalamin hal kayak gitu di tongkrongan kalian. Nongkrong cuma sekedar buat main-main, nongkrong buat gosip doang, nongkrong nggak ngelakuin hal-hal yang positif. Coba deh, sekarang waktu nongkrong kalian dikurangin dikit demi dikit daripada terus-terusan nongkrong sampai subuh tapi nggak ada untungnya. Selanjutnya, sering keliling-keliling nggak jelas. Ini hal yang paling sering kita lakuin, misalkan kita lagi mumet itu bawaannya kayak pengen jalan-jalan nih keliling-keliling, tapi nggak kerasa itu keliling-kelilingnya itu bisa sejam, 2 jam. Kalau bentar it's okay, tapi kalau terlalu jauh dan makan waktu banyak, itu lebih baik spend time-nya di rumah aja. Daripada waktunya dibuang-buang buat keliling-keliling, belum nanti masuk angin, habis bensin, dan hal-hal lainnya juga. Yang terakhir, buang-buang waktu buat scroll social media. Serius, ini bener-bener nggak kerasa banget, apalagi kalau kita scroll TikTok, itu videonya kan memang 15 detik, tapi kalau kita scroll 4 kali, itu udah 1 menit. Kalau kita udah scroll 10 kali, itu udah berapa menit? Kita scroll berkali-kali, itu nggak kerasa bisa sampai berjam-jam scroll TikTok. Apalagi sosial media yang lain. Coba deh, kalian kurangin waktu kalian di sosial media supaya kalian nggak terus-terusan ngabisin waktu kalian di dunia maya. Terus kesalahan kedua aku itu boros. Boros buat beli barang-barang yang nggak penting. Kalau cewek nih, contohnya, kalau lihat di Shopee atau di Tokopedia itu ngelihat barang, cewek itu dia nggak beli karena kebutuhan. Kalian yang cewek nonton harus ngaku nih, dia belinya itu karena lucu, karena gemes, itu emang murah kan. Tapi kalau berkali-kali itu kan habis juga duitnya. Terus belum lagi kalau misalkan beli barang buat pamer ke teman-temannya yang lain. Beli barang branded, beli barang-barang mahal, nanti waktu ketemu di tongkrongan, lihat nih jam aku nih Richard Mille. Lihat nih topi aku nih Adidas mahal, tahu keluaran terbaru. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa dipamerin. Terus beli barang karena FOMO atau fear of missing out. Jadi kita beli barang itu karena takut kehabisan, karena terbawa arus orang-orang lagi hype banget beli barang ini. Contohnya nih, ada barang diskon dari brand terkenal misalkan Nike. Itu dia lagi ngadain diskon 50 atau enggak 70%. Orang-orang pasti kan ngerasa kayak, ih kalau nggak beli sekarang nih, ntar malah nggak kedapetan besok barangnya. Itu tuh contoh dari FOMO. Jadi usahain kita nahan diri kita supaya nggak ikut-ikutan arus dari FOMO itu. Yang terakhir, boros pergi healing tiap minggu bahkan tiap hari. Coba kalian ngaku nih, kalau misalkan stres dikit kalian bawaannya pingin healing pingin healing
Healing itu kan juga butuh duit gitu loh. Nanti kalau kalian healing terus, duitnya habis, kan stres lagi gitu. Coba deh, kalau emang kalian mau pergi healing, mau pergi liburan, itu kalian spend time, spend your money, itu mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali. Jangan terlalu sering gitu loh, karena emang nggak kerasa duitnya bakalan habis sedikit demi sedikit. Selanjutnya, kesalahan anak 20 tahunan itu terlalu mencari validasi. Contohnya itu pengen ngerasa keren di depan teman-temannya, pengen diakuin, pengen dipuji. Itu hal-hal yang sering dilakuin sama anak 20 tahunan. Padahal itu nggak ada gunanya gitu loh. Kalian mau dibilang keren sama teman-teman di circle kalian, ya belum tentu kalian dibilang keren di circle yang lain. Jadi buat apa terus-terusan nyari validasi gitu loh. Kalian bakalan dibilang keren kalau emang kalian ada value di dalam diri kalian. Jadi kalian nggak perlu nyari validasi kesana sini kalau kalian itu keren. Terus ada juga nih anak-anak yang pengen terlihat lebih tahu akan segala hal daripada teman-temannya yang lain. Padahal ada perbedaan antara tahu sama ngerti. Kalau tahu ya semua orang tahu, tapi kalau ngerti nih udah paham bener apa yang diomongin. Biasanya orang yang kayak gini nih suka motong pembicaraan orang lain. Terus si orang misalkan belum cerita utuh, dia udah so tahu. Oh iya aku tahu nih kayak begini. Oh iya aku tahu nih soal ini kemarin kan begini. Jadi, apapun topiknya tuh dia ngerasa paling tahu akan segala hal. Coba deh, siapa yang kayak gini ngaku tulis di kolom komentar. Selanjutnya, kesalahan yang keempat, milih circle pertemanan yang salah. Ini kesalahan yang paling banyak dilakuin anak umur 20 tahunan. Salah milih circle. Ikutnya tuh malah circle yang toksik, circle yang gak support, circle yang gak sehat. Jadinya, secara gak langsung dia ikutan kayak gitu juga. Kalau emang kalian mau jadi orang yang lebih baik lagi, coba deh pelan-pelan kurangin main sama circle yang toksik tadi, yang jelek tadi. Kalian beralih ke circle yang lebih baik lagi. It's okay, hilangin rasa nggak enakan kalian. Karena ini juga tujuannya untuk kebaikan masa depan kalian. Tapi waktu kalian beralih dari circle yang toksik ini ke circle baru, itu nggak serta-merta kalian langsung putusin pertemanan kalian. Cuman sekedar dikurangin aja waktu bermain sama teman-teman yang sebelumnya. Karena aku sempat nonton di YouTube atau enggak aku baca buku gitu ya. Orang-orang terdekat kita tuh pengaruhin alam bawah sadar kita. Jadi pemikiran kita juga dipengaruhin sama orang-orang terdekat kita. Nah keputusannya sekarang di kalian. Kalian mau pilih circle pertemanan yang kayak gimana? Mau yang toksik atau yang enggak toksik? Mau yang support kalian atau yang enggak support kalian? Pilihannya itu ada di kalian. Mau circle yang mana? Yang kelima, terlalu sibuk ngurus cinta-cintaan. Ini bener-bener aku ngerasain juga, apalagi kalau kalian yang lagi di mabuk-mabuk cinta. Itu bawaannya kayak pengen keluar tiap hari, pengen ketemu tiap hari. Pokoknya kemana-mana tuh harus bareng si doi. Karena terlalu sering keluar sama si doi, jadinya kita lupa gitu loh sama tujuan kita apa, mimpi kita apa. Kita terlalu sibuk ngurus masalah cinta itu doang. Sampai-sampai kita lupa buat belajar, buat kembangin diri, ngelatih skill kita. Apalagi nih, misalkan kalau ada orang yang playboy atau playgirl, itu kan terlalu sibuk nih ngurus cabangnya di mana-mana. Nah itu kan waktunya lumayan habis gitu loh buat ngurusin si cowok inilah, si cowok itulah, si cewek inilah, si cewek itulah. Kenal dari Tinder lah, dari Omi TV, dari Omi atau Ome ya. Pokoknya dari berbagai macam aplikasi. Itu dia nyari tuh. Dia kayak nebar jaring supaya bisa dapat cewek atau cowok yang banyak. Tapi ya buat apa gitu loh, buat apa ngurus gituan. Lebih baik spend your time, spend your money untuk masa depan kalian. Toh juga kalau kalian terlalu fokus ngurus cinta-cintaan, ngurusin cewek sana lah, cewek sini lah, itu kapan kalian mau kembangin diri kalian? Kalau terlalu sibuk otak-atik HP kalian, terus teleponan tiap malam, video call tiap malam, itu kapan kalian kembangin dirinya kalau kalian terlalu sibuk ngurus masalah cinta-cintaan? Gak ada salahnya sih, cuman tahu batas waktunya gimana, tahu batasannya gimana, supaya kalian juga bisa fokus ngejar mimpi kalian. Kesalahan yang terakhir itu pengen cepet kaya. Ini nih lagi rame banget karena sekarang kebanyakan anak-anak muda tuh pengen banget cepet kaya, pengen cepet crazy rich. Tapi mereka lupa gitu loh, apa yang cepet dapatnya itu juga cepet hilangnya. So, kalau kalian mau kaya, mau capai tujuan kalian, itu nikmatin aja prosesnya. Jangan mau yang cepet. Nggak semuanya tuh instan di dunia ini. Mie aja perlu digoreng, apalagi mimpi sama cita-cita kalian. Malahan, saking banyaknya anak-anak muda yang pengen cepet kaya, itu ikut judi slot,
terus ada yang ikut main judi, ada yang ikut main bola deal, terus ada yang ikut investasi bodong, dan masih banyak cara-cara lain yang iming-imingin anak-anak muda supaya bisa cepet kaya. Padahal itu semua bullshit gitu loh. Kalian mau cepet kaya buat apa juga? Buat pamer ke teman-teman yang lain? Buat apa? Nggak ada untungnya buat kalian. Kalian mau pamer, emang kekayaan kalian bertambah? Nggak juga kan? Jadi lebih baik uang sama waktu kalian itu kalian spend untuk kembangin diri kalian. Itu poin yang penting banget. Dari 6 poin yang aku sampein tadi, intinya itu kalian harus fokus buat kembangin diri kalian, skill kalian, terus belajar hal baru, daripada kalian sia-siain nih masa umur 20 tahunan. Itu kan masa-masa emas kita gitu loh. Tenaga masih oke, terus relasi masih oke, kalian kembangin lagi gitu loh, daripada kalian sia-siain. Semoga aja nih kalian yang nonton video aku bisa dapat pembelajaran dari kesalahan yang aku lakuin dan kesalahan dari orang-orang di sekitar aku. Karena terlalu banyak nih anak-anak zaman sekarang itu pengen cepet, pengen inilah, pengen itulah, tapi nggak mau nikmatin prosesnya. Segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, and share video aku supaya aku makin semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, see you!